Bab 223 Teras 9 meter. Pria batu kecil itu duduk bersila dengan batu berlian di tangannya, berpadu serasi dengan Xiao Chen. Di dalam hatinya, dia tampak berlatih dengan tenang, yang membuat Xiao Chen gugup dan penuh harap. Melihat ke atas, awan iblis sangat dalam, dan anjungan Jiuyu setinggi gunung, dengan momentum yang megah. Di neraka yang redup, puncak tinggi dan gunung raksasa seperti itu bukanlah hal yang aneh. Beberapa pegunungan tulang putih bahkan tingginya ribuan kaki tinggi, tapi dalam hal momentum dan tekanan, hanya ada sedikit yang bisa menandingi Jiuyu Terrace sepanjang 1000 di depan Anda. Bentuk Jiuyu Terrace seperti gunung berapi yang berdiri di sana, seolah-olah memiliki jiwa, bahkan denyut nadinya bisa dirasakan. Gunung itu berwarna merah tua, seolah darah ribuan jiwa telah mengembun, dan memiliki keganasan yang tak terlukiskan, dan depresi. Kenapa aku merasa ini monster hidup? Niu Ren bergidik. Ini bukan tempat yang bagus. Mari lebih berhati-hati. Xiao Chen dan yang lainnya telah tiba di kaki Jiuyu Terrace. Mereka sama sekali tidak mengerti mengapa tempat itu disebut Taiwan, dipotong oleh seseorang dengan kekuatan surga. Begitu dia membuka sayap langit abadi, Xiao Chen akan terbang ke langit. Tunggu, bawa kami ke sana juga. Niu Ren juga ingin pergi ke Jiuyu Terrace untuk melihatnya. Xiao Chen bangkit bersama Niu Ren dan Raja Naga Hitam, dan dengan aura jahat, melewati kumpulan kabut ajaib dan muncul di puncak gunung yang diselimuti awan hitam. Ketika mereka sampai di puncak, Xiao Chen dan Niu Ren tiba-tiba menghirup udara dingin. Gunung besar itu sebenarnya kosong. Itu adalah lubang hitam seperti kawah, tapi jauh lebih menyeramkan daripada gunung berapi keluar dari itu. Apakah itu ada hubungannya dengan gerbang neraka? Tidak, ini neraka. Fatih Niu Ren merasakan udara dingin yang suram di sekelilingnya dan tanpa sadar mundur selangkah. Xiao Chen juga mengerutkan kening dalam-dalam. Raja Cujiang memintanya untuk datang ke sini. Menatap penjara hitam tak berdasar dengan hati-hati, gelombang lolongan suram datang dari bawah, seolah roh jahat sedang merintih dan meratap. Batuk, batuk. Batuk tua yang menakutkan tiba-tiba terdengar di belakang Xiao Chen dan yang lainnya. Sangat menakutkan dan menakutkan di puncak gunung raksasa berbentuk cincin berkabut ini. Aku X. Niu Ren kecil yang gemuk melompat kaget, berbalik dan mundur beberapa langkah, hampir jatuh ke dalam penjara hitam tanpa dasar. Dentang. Pedang suci naga yang tersembunyi di punggung Raja Naga Hitam melompat keluar, dan cahaya suci yang menyala-nyala menerangi puncak gunung yang diselimuti kabut. Xiao Chen juga berjaga-jaga dengan hati-hati. Perasaan spiritualnya yang tajam gagal berulang kali di neraka, yang menunjukkan bahwa guru yang bersembunyi di sini sangat kuat. Seorang wanita tua yang lemah, kurus seperti jerami, mengenakan kain kafan lusuh, dengan kulit kuning pucat tanpa darah, seperti zombie tua yang baru saja keluar dari kuburan. Rambut abu-abu panjang jarang, bergerak tertiup angin seperti rumput liar, dan sepasang mata seperti dua gumpalan, memancarkan cahaya biru suram dari rongga mata yang dalam. Pangkal hidung hampir roboh, bibir mengecil, dan kerutan di wajah seperti kulit pohon pinus berumur 1000 tahun, pecah-pecah dan berkerut, tanpa kelembapan. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, itu terlihat seperti mumi. Apalagi melihat wanita tua seperti itu di neraka semakin kecil kemungkinannya membuat orang berpikir tentang tempat yang baik. Hal yang paling menakutkan adalah lelaki tua itu sedang memegang tongkat duka di tangannya. Ketika dia berjalan dengan gemetar, tongkat duka itu sebenarnya terjerat dengan beberapa hantu, mengeluarkan suara ratapan yang samar. Siapa? Kamu. Niu Ren kecil yang gemuk itu sedikit berbulu, dan dia terlihat tidak terlalu percaya diri. Gaga, aku leluhurmu. Meskipun pria kecil gendut itu sedikit berbulu,
dia tidak buruk dalam hal itu. Dia mengumpat dengan marah dan berkata, "Aku tanda pagar Akeong persen tanda pagar Akeong, berani mengambil keuntungan dari Anda, Tuan Niu, saya pamanmu." Tongkat duka dicabut, meninggalkan bayangan pucat di ruang redup, dan memukul keras Niu Ren kecil yang gemuk itu, menyebabkan dia segera terbang keluar, hampir jatuh ke dalam jurang tak berujung. Niu Ren, yang sekuat bocah gendut itu, tidak punya waktu untuk mengelak. Raja Naga Hitam meraung, dan pedang suci yang melayang di atas kepalanya berubah menjadi seberkas cahaya, menebas ke depan dengan satu gesekan. Meskipun Raja Naga Muda masih jauh dari kemampuan untuk benar-benar menggunakan kekuatan pedang suci ini, bagaimanapun juga, itu adalah senjata suci klan naga. Wanita tua itu tidak mengangkat pedangnya, meninggalkan bayangan di tempat dan menghilang. Pedang suci membelah udara dan kembali ke langit di atas kepala Raja Naga Hitam dalam sekejap, menyebarkan garis-garis warna keberuntungan, berisi Niu Ren dan yang lainnya. "Aduh, wanita tua sialan, beraninya kau menyelinap ke arahku." Pria kecil gendut itu menyeringai, seluruh tubuhnya kesakitan, dan dia berdiri dengan susah payah, dia tidak terlalu terluka. "Kuek," tawa wanita tua itu sama jeleknya dengan tangisan burung hantu malam. Xiao Chen menghentikan Raja Naga Hitam dan memegangi pria kecil gemuk Niu Ren. Dia melihat bahwa wanita tua itu tidak memiliki niat membunuh, jika tidak, Niu Ren mungkin dalam bahaya sekarang. "Nak, jangan merasa tidak puas. Aku tidak memanfaatkanmu. Meskipun kamu bukan orang barbar sejati, kamu adalah keturunan mereka. Aku merasakan nafas darah yang berasal dari asal yang sama dengan milikku di tubuhmu. Kamu pasti dari garis keturunanku." Keturunan. Petik 2. Aku. Pria kecil gendut itu ingin mengutuk, tapi dia menelan kata-katanya dan berkata dengan depresi, "Siapa kamu? Aku hanya seorang manusia sekarang." Wanita hantu itu membantu Raja Chujiang mengatur beberapa hal. Dia adalah seorang barbar sebelum kematiannya. Petik 2. Niu Ren kecil yang gemuk itu mengangguk dengan sedih. Mungkin wanita tua ini benar-benar leluhurnya. Saya bertanggung jawab atas pemeliharaan teras Jiwyu. Apa yang terjadi di sini dilaporkan kepada Raja Chujiang oleh saya. Tentu saja, saya sudah mengetahui urusan Anda dari Raja Chujiang. Xiao Chen melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam, "Tolong beritahu saya detailnya pesan dari berlian ungu Yinmu. Tahukah kamu mengapa tempat ini disebut teras Jiwyu?" Tanya wanita tua itu. "Saya tidak tahu. Tempat ini pernah terhubung dengan alam gelap dan 9 dunia bawah dan 18 neraka. Meskipun jalurnya telah lama dipertaruhkan, masih ada beberapa celah yang belum ditutup. Sulit bagi yang kuat roh jahat untuk menembus, tetapi masih mungkin untuk mengirim beberapa pesan. Melompat dari sini seperti jatuh dari platform tinggi, dan memasuki 9 dunia terpencil tanpa dasar. Anda dapat melihat pintu tertutup tidak benar-benar muncul, tapi 10 istana Pluto masih ada. Dunia bawah telah dikelola untuk sementara waktu, dan bahkan ada mantan pejabat di dunia bawah. Berlian ungu Yinmu dari terakhir kali dibawa kembali mengusir seekor binatang kecil dengan tanda jiwa yang tak terhapuskan. Petik 2. Itu bukan Keke. Surat bantuan. Xiao Chen bertanya dengan curiga. Lompat dari sini dan berkomunikasi dengan roh Yin di sana, di depan pintu yang tertutup, dan kamu akan mengetahui segalanya. Demi binatang kecil seputih salju, bahkan jika dia pergi ke neraka atau 9 Netherworld, Xiao Chen tidak akan mengerutkan kening. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa wanita tua itu tidak perlu menipunya. "Oke, aku akan pergi ke 9 Netherworld sekarang. Tunggu sebentar, aku ingin mengingatkanmu dulu bahwa lebih mudah untuk turun daripada naik. Ada roh jahat yang tak ada habisnya di
9 netherworld ini, jadi kamu harus memikirkannya. Tidak masalah. Xiao Chen bahkan sudah masuk neraka, apakah dia masih takut pada roh jahat? Dia tidak tahu berapa banyak hantu yang dia temui di sepanjang jalan. Aku akan pergi bersamamu. Niu Ren melangkah maju. Tidak, aku bisa melakukannya sendiri. Xiao Chen tahu mungkin ada bahaya kali ini dan tidak ingin Niu Ren mengambil risiko lagi. Kamu tidak bisa pergi. Wanita tua itu tersenyum sinis, seluruh tubuhnya diselimuti kabut, dan berkata, kamu datang ke Gunung Suci Barbar hanya untuk menemukan jiwa binatang. Aku adalah leluhurmu, bagaimana aku bisa melihatmu tak berdaya? Dia sudah melakukannya. Dia akan pergi ke Jiwyu, jadi kamu bisa tinggal di sini. Leluhur, aku sangat menyukaimu, si kecil gendut, dan aku akan membawamu untuk memikat jiwa binatang terkuat ke dalam tubuhku untuk membantumu. Wanita tua itu mengatakan ini dalam hati. Melayang ke arah pria kecil yang gendut itu, dia mencubit pipi tembem Niu Ren dengan penuh kasih. Diremas oleh cakar hantu wanita tua itu, bulu-bulu di sekujur tubuh pria kecil gemuk itu berdiri, dan dia berspekulasi dengan sedih, apakah ini benar-benar leluhurnya. Xiao Chen melompat dari platform 9 meter tanpa ragu-ragu, dan kegelapan tak berujung dengan cepat menelan sosoknya. Hei, tunggu aku. Niu Ren ingin mengejarnya, tetapi wanita tua itu menghentikannya dan berkata, tidak ada gunanya jika kamu pergi, ikut aku untuk memurnikan jiwamu. Setelah turun ke Jiwyu Terrace, setelah mendengar tentang situasi Raja Jiwa Binatang Purba, dia segera menjadi cemas dan melompat karena kaget dan marah. Aku bisa memilih antara kepala banteng dan mie kuda. Apa aku salah? Apa? Itu jiwa terkuat dari Raja Binatang. Jangan berbohong padaku, kamu tidak bisa memilih kepala banteng dan mie kuda bahkan jika kamu membunuhku. Apa? Kepala banteng paling cocok untukku. Melihat pria gemuk kecil yang marah, wanita tua itu mencibir, legenda selalu menjadi legenda, dan terkadang jauh dari legenda, dari kebenaran. Tahukah Anda bahwa kekuatan kepala banteng ini adalah semangat juang terkuat dari suku barbar kita? 1. Beberapa orang bijak barbar telah mengorbankan dan menyatukan jiwa Raja Banteng ini bukan keturunanku. Aku tidak akan peduli padamu. Jiwa heroik yang tertidur ini telah dimasukkan ke dalam tubuhmu. Di sebuah gua kuno yang dalam, ada gelombang fluktuasi jiwa yang membuat jantung berdebar-debar, dan kekuatan yang kuat membuat si kecil gemuk pria merasa tercekik. Jiwa binatang buas yang berantakan di tubuhmu itu bisa diumpankan ke jiwa Raja Banteng. Wanita tua itu mencibir dan berkata, suatu hari, jika kamu berhasil dalam kultivasi, kamu pasti akan memujaku di dunia setiap hari. Di wajah kuda berkepala banteng. Semangat juang Bos Niu. Pria gemuk kecil itu ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Angin yang menakutkan menderu-deru, Xiao Chen tenggelam menuju 9 dunia bawah dan 18 neraka, dan jiwa-jiwa yang tak berujung di jurang yang gelap dan tanpa cahaya meratap. Jika bukan karena cahaya dari pohon suci 7 warna, Xiao Chen mungkin akan kewalahan dan terkoyak oleh bayangan jiwa tak berujung yang membuat orang mati rasa. Dia tidak tahu seberapa dalam 9 meter itu, tapi dia jatuh selama 2 jam penuh sebelum Xiao Chen mendarat di tanah. Yin Qi di bagian bawah sangat berat, membuat orang merasa sangat berdebar dan tertekan, dan bahkan jutaan jiwa tidak dapat mengejarnya. Tanah di jantung gunung penuh dengan tulang putih. Tidak diketahui bagaimana mereka terakumulasi. Xiao Chen menggunakan indera spiritualnya sebagai pengganti penglihatan dan melihat dalam kegelapan tak berujung. Setelah mengamati dengan cermat, dia berjalan maju di sepanjang lorong tulang. 1 jam kemudian, sebuah pintu tertutup muncul di depan, bersinar dengan cahaya berwarna darah,
dan warna merah yang menyedihkan sangat menakutkan dan menakutkan. Bayangan samar muncul dari depan pintu darah yang suram, dan sebuah suara tua terdengar di bawah tanah yang menakutkan, berkata, "Kamu di sini. Siapa kamu?" Xiao Chen menjadi tenang dan dengan tenang berkata menatap hantu kabur di depan. "Aku, hanyalah hantu tua yang telah tenggelam ke dalam 9 neter selama bertahun-tahun tanpa akhir. Tidak peduli siapa aku. Kamu datang tepat pada waktunya." Barusan binatang kecil dengan jiwa yang tak terhapuskan itu masih ada berbicara di balik pintu yang tertutup. "Apa maksudmu? Keke ada di balik pintu. Tadi kamu masih di sini, tunggu sebentar, aku akan berkomunikasi dengan roh yin di seberang." Kabut darah memenuhi ruangan udara, hantu tua itu dikelilingi oleh darah, dan pintu darah yang suram dipenuhi dengan darah merah. Saat terus mengalir ke bawah, segala sesuatu di depanku tampak aneh dan menakutkan. Setelah 1 jam penuh, hantu tua itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Roh yin telah menemukannya." Dalam sekejap, Xiao Chen merasakan nafas yang familiar melalui gerbang darah, dan dia dalam keadaan linglung binatang kecil telah terdengar. Xiao Chen bingung ketika dia peduli. Dia berharap dia bisa melihat binatang kecil itu segera. Fluktuasi mentalnya hilang dalam sekejap, dan semua pikirannya melewati celah sekecil apapun di pintu yang tertutup itu. "Mereka berbohong padamu. Aku menjalani kehidupan yang baik di sini." Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen merasakan fluktuasi mental binatang kecil itu, seolah-olah dia benar-benar berbicara. Fluktuasinya yang lembut, malas, dan sangat kekanak-kanakan, seolah-olah bernapas dengan lembut di telinga, membuat orang merasa gatal. Dia sedikit sedih, tapi juga ingin tertawa. Makhluk kecil ini pasti sedang malas saat ini, dan dia mungkin baru saja bangun dari tidurnya. "Keke, segera kembali. Aku ingin makan buah ginseng berlian ungu, tapi baru ditemukan 8 buah setelah berbulan-bulan mencari. Aku belum cukup makan." Suara lembut itu penuh penyesalan dan ketidakpuasan. Xiao Chen sangat terkejut hingga dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Sepertinya, sama sekali tidak seperti yang dia bayangkan. Bukan saja binatang kecil itu tidak berada dalam bahaya di sana, ia juga tampaknya hidup cukup nyaman. "Saya khawatir tidak banyak pohon berlian ungu di dunia bawah, dan pohon yang bisa berbuah bahkan lebih langka lagi. Pohon berlian ungu yang harus berumur lebih dari 100.000 tahun tidak bisa berbuah temukan. Buah ginseng kayu mungkin lebih sulit ditemukan dibandingkan buah dewa." Bab 224 Kong Xuan. "Keke, beritahu aku secepatnya, bagaimana aku bisa menyelamatkanmu." Saat ini, Xiao Chen sangat bersemangat. Binatang kecil itu belum sepenuhnya menghilang dari dunia. "Aku juga merindukanmu, tapi aku juga ingin makan buah ginseng lagi." Mendengarkan suara muda dan polos ini, hantu tua di sebelahnya merasakan konflik muntah darah, dan dia menatap Xiao Chen dalam-dalam, pukulan. Dia membungkuk dan berkata, "Tolong biarkan dia menunjukkan tangan mulianya." Pada titik ini, segalanya menjadi sangat jelas. Berlian ungu yinmu terakhir kali memang surat bantuan, tapi bukan Keke yang meminta bantuan, tapi dulunya merupakan bagian dari Cujiang. Salah satu pejabat hantu raja meminta bantuan Raja Cujiang. Kekuatan utama di alam gelap sering kali berperang satu sama lain. Sebagai mantan komandan hantu di dunia bawah, dia disegel di sisi itu secara tidak sengaja. Kehidupan komandan hantu itu sangat sulit dan dia sering berperang dengan orang lain. Dan seekor binatang kecil seperti Keke tiba-tiba masuk ke wilayahnya dan menolak untuk pergi, yang membuat komandan hantu yang berada di tengah pertempuran menjadi sangat cemas. Bahkan jika dia ingin membunuhnya, jiwa Keke tidak dapat terhapuskan.
Secara samar-samar, dia bahkan menebak identitas ras dari binatang kecil itu, dan dia sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mengambil tindakan lagi. Yang membuat Xiao Chen sedih adalah tubuh fisik Keke benar-benar hilang. Kali ini, hanya jiwa yang terdorong ke alam gelap, tidak seperti terakhir kali ia bertarung melawan Raja Singa Emas. Meskipun binatang kecil itu masih muda, ia penuh dengan semangat. Nalurinya mengatakan bahwa ia perlu mengumpulkan energi spiritual yang tak ada habisnya sebelum dapat kembali. Jika tidak, kekuatan Yin di alam gelap akan mencegahnya kembali ke dunia yang. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan bahwa binatang kecil itu terjebak di penjara 9 meter dan 18 semata-mata karena kerakusan. Buah ginseng kayu Yin berlian ungu langka dan sulit didapat. Ini adalah satu-satunya esensi spiritual di alam gelap yang dapat memadatkan aura berbagai atribut. Keke telah menikmati 8 di antaranya kematian, dan itu sudah membuat takut komandan hantu. Tanpa tubuh fisik, bagaimana Keke bisa kembali? Xiao Chen tampak khawatir. Binatang kecil seputih salju itu sendiri tidak peduli. Dia malah menguap dan bergumam dengan manis, "Aku mengantuk. Aku sangat merindukanmu. Aku akan kembali secepatnya," menginjak awan berwarna-warni. Dengkuran samar dalam keadaan kesurupan sudah dimulai terdengar. Xiao Chen memiliki suasana hati yang rumit ketika dia pergi. Dia sangat senang mengetahui bahwa Keke benar-benar masih di sana, tetapi dia sedih memikirkan binatang kecil yang lincah dan lucu itu tidak memiliki tubuh. Wow! Ribuan jiwa berjuang, kewalahan. Mudah bagi Xiao Chen untuk turun, tetapi sangat sulit untuk naik lagi. Untungnya, ada pohon harta karun yang dikelilingi oleh cahaya, jika tidak, dia akan mati secara tragis dalam sekejap. Ribuan jiwa bagaikan ngengat yang berlari menuju nyala api, terus-menerus berlari ke arah mereka. Melihat jiwa-jiwa yang gelap dan tak terbatas serta mendengarkan jeritan yang menyedihkan, sungguh membuat orang merasa mati rasa. Tetapi bagi Xiao Chen, itu hampir mati rasa. Dalam 10 hari terakhir, dia telah melihat terlalu banyak jiwa di neraka, dan dia telah melalui proses dari rasa takut menjadi terbiasa. Berisik sekali. Sebelum Xiao Chen dalam bahaya, 2 senjata pembunuh yang tertidur di tubuhnya sangat marah. Mereka terbangun, dan energi jahat keluar melalui telapak tangan Xiao Chen, seketika menyebabkan banyak hantu menghilang sepenuhnya dari dunia. Bagi mereka, segala sesuatu dapat dibunuh kecuali diri mereka sendiri. Kekejaman adalah sifat mereka, kekejaman adalah esensi mereka. Tepat pada saat kedua senjata kuno itu menunjukkan kekuatannya, entah kenapa mereka tiba-tiba menahan keganasannya dan jatuh ke dalam keheningan yang sangat sunyi dan bertanggung jawab. Xiao Chen sangat menyadari bahwa batu berlian di tangan manusia batu kecil di dadanya memancarkan riak cahaya lembut, yang keluar dari dada Xiao Chen. Jiwa-jiwa di sekitarnya sepertinya telah mendengar sebuah peringatan, perlahan-lahan berubah dari kekerasan menjadi kekerasan. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen melihat Si Zuan menunjukkan penampilannya yang luar biasa. Ribuan jiwa sepertinya sedang tertidur, dan masih ada bayangan jiwa di mana-mana dalam kegelapan yang tak terbatas. Xiao Chen membuka sayap langit abadinya, dengan cepat naik ke langit, dan melewati area yang diblokir olehnya. Lebih dari 2 jam kemudian, Xiao Chen berhasil bergegas ke platform Jiuyu, dan Si Zuan menjadi biasa kembali. Ketika Xiao Chen melihat Niu Ren lagi, dia tercengang. Bocah kecil gendut Niu Ren hendak menangis namun tidak meneteskan air mata. Ia terpaksa menyatu dengan semangat juang Raja Sapi dan benar-benar melahirkan sepasang tanduk kecil. Leluhur, kamu tidak berbohong padaku. Apakah ini benar-benar salah satu roh pejuang terkuat? Aku tidak akan berubah menjadi paman berkepala banteng yang legendaris, kan? Kuek,
Wanita tua itu tertawa terbahak-bahak, "Jangan khawatir, kamu adalah keturunanku, bagaimana aku bisa menyakitimu? Mulai sekarang, jalur kultivasimu akan lancar. Mulai sekarang, kamu bisa terbang seperti ikan di angkasa, dan prestasimu akan meningkat, tak terbatas. Orang tidak akan salah paham padaku." Sialan, setan punya tanduk. Pria kecil gendut itu sangat tertekan. "Jangan khawatir, tidak ada yang akan curiga kamu adalah iblis. Kamu terlihat seperti anak sapi kecil, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya. Aku tidak hidup." Niuren, pria kecil yang gendut, membenturkan kepalanya ke dinding batu. Terdengar suara keras. Kepalanya masih utuh, tapi tanduknya benar-benar menghancurkan sebuah batu seberat beberapa ribu kilogram menjadi beberapa bagian. Mengenai hasil ini, Niuren tertegun pada awalnya, dan kemudian merasakan keinginan untuk muntah darah. Jika bukan karena wanita tua itu mungkin adalah leluhurnya, dia pasti ingin naik dan berjuang untuk hidupnya. "Aku hanya menggodamu, jangan khawatir. Seiring dengan peningkatan tingkat kultivasimu, sepasang tanduk ini perlahan akan menghilang. Puaslah, inilah jiwa suci Raja Sapi yang sebenarnya dari zaman kuno." Mengucapkan selamat tinggal pada neraka, Xiao Chen, Niuren dan Raja Naga Hitam dikirim ke gurun Gobi yang terpencil oleh wanita tua itu. Dia melambaikan tangannya dengan menakutkan dan menghilang. "Menurut apa yang dikatakan wanita tua itu, ketika kamu berjalan ke gurun tak berujung, tidak peduli kamu tersesat atau tidak, selama kamu bergerak dengan tegas ke satu arah, kamu bisa keluar dari dunia bawah dan muncul di Gunung Suci Barbar. Ini satu-satunya jalan keluar yang belum ditutup." Gurun Gobi yang luas terbentang sejauh mata memandang. Xiao Chen dan yang lainnya berjalan selama 13 hari berturut-turut dan akhirnya melihat secercah cahaya, dengan sedikit cahaya berkelap-kelip di depan mereka. "Ini akhir dari dunia bawah, kita akan memasuki dunia bawah," teriak Niuren dengan penuh semangat. Tapi tak lama kemudian dia menyentuh tanduknya sendiri dengan depresi dan menghela nafas. "Mereka pasti akan mengolok-olokku. Reputasiku akan bertahan selamanya." Diam. Pada saat itu, kabut tak berujung melonjak di belakang mereka, dan badai menyapu gurun besar Gobi. Debu dan pasir beterbangan di langit, dan batu sebesar batu giling tersapu ke langit. Sangat aneh jika fenomena seperti itu terjadi di gurun Gobi yang mati. Kemudian, tekanan yang luar biasa datang dari arah belakang mereka, dan aura dominasi atas dunia pun tidak terselubung, seolah-olah hanya saya yang ada di langit dan di bumi, seolah-olah seluruh dunia berada di bawah kendalinya. Nenek moyang yang hidup telah lahir. Ini adalah pemikiran pertama Niuren. Wajah Xiao Chen sangat serius, dia tahu bahwa ini pasti raksasa super dengan latar belakang yang tak terbayangkan. Di kejauhan, 5 sinar cahaya ilahi datang dengan kecepatan tinggi, seperti hujan meteor besar yang melintasi langit, kekuatannya menghancurkan bumi. Di bawah cahaya ilahi yang berwarna-warni, sebuah gunung besar setinggi ribuan meter terbang, dan bayangan besar muncul di langit. Cahaya ilahi 5 warna, Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Niuren bahkan lebih terkejut dan tidak bisa berkata-kata, dan bergumam, "Perjalanan ke neraka ini. Aku benar-benar membuka mataku. Mungkinkah aku benar-benar melihat tangan tak terkalahkan yang mendominasi dunia di zaman kuno, menghancurkan segalanya dan menghancurkan segalanya?" Satu generasi orang suci iblis. Cahaya ilahi 5 warna melilit gunung raksasa setinggi ribuan meter dan terbang di atas Xiao Chen dan yang lainnya. Pikiran ilahi yang kuat menyapu, tetapi tidak berhenti pada mereka instan. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri, apakah ini nenek moyang Raja Merak kecil di kompetisi pertarungan binatang hutan belantara selatan?
Bukankah dia menyerahkan Chaos King Yu-nya kepada keturunannya? Mengapa kelima bulu ada di sini sekarang? Mungkinkah budidayanya telah menerobos lagi? Kong Xuan, pria kuat tak tertandingi yang memandang rendah dunia di zaman kuno. Cahaya ilahi 5 warna yaitu hijau, kuning, merah, hitam, dan putih disebut mimpi buruk para dewa, dan sulit untuk menemukan saingan di seluruh dunia. Belakangan, dia akhirnya menderita kerugian besar di sebelah barat Middle-earth, namun setelah lolos dari bencana itu, dia menjadi semakin kuat saat bertarung. Hampir tidak ada orang di dunia yang bisa membunuhnya, dan dia bahkan membunuh 3 Buddha berturut-turut. Dalam arti tertentu, nama Kong Xuan identik dengan manusia dan kuat. Cahaya terang terbang melintasi langit, membuat seluruh gurun bersinar. Xiao Chen dan yang lainnya sudah mendekati pintu keluar dunia bawah, dan Kong Xuan jelas akan keluar dari sana juga. Terlihat jelas bahwa terdapat puluhan pohon yin ungu di gunung besar yang disapunya, dan 2 pohon yin terdapat 2 buah ginseng ungu di atasnya. Sayangku, yinmu adalah benda suci. Aku sebenarnya menemukan begitu banyak. Orang suci iblis kuno ini sangat kuat sehingga hampir tidak bisa dipercaya. Saat dia membutuhkan yinmu, dia dapat dengan mudah menyapu gunung besar dari dunia bawah. Niu Ren kaget. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Untuk raksasa kuno yang tak terkalahkan ini, sepertinya tidak ada kesulitan di dunia ini yang bisa menghentikan mereka. Meskipun jalur antara dunia bawah dan dunia yang sangat luas, tampaknya masih agak sempit untuk dilewati oleh sebuah gunung besar. Dengan kuas, lampu merah menyala, dan separuh dari gunung besar itu ditebang dengan keras, dan cahaya ilahi 5 warna menyelimutinya. Separuh gunung raksasa lainnya bergegas keluar dari dunia bawah dalam sekejap dan menghilang. Aduh! Niu Ren menghela nafas dan berkata, aku ingin menjadi lebih kuat. Lihat gaya mereka. Jika kamu ingin menjadi lebih kuat, kamu harus menjadi lebih kuat. Xiao Chen melihat pedang abadi pembunuh yang mencapai surga, dan melihat cahaya ilahi 5 warna dari generasi orang suci iblis. Dia tidak bisa tenang di dalam hatinya, dan dunia mungkin akan bergejolak. Bab 225 3 tahun, awan bergerak. Xiao Chen berjalan melewati gobi yang sunyi dan akhirnya sampai ke pintu keluar dunia bawah. Ada cahaya jernih kabur di sana, dan nafas dunia bawah menerpa wajah mereka, membuat Xiao Chen dan Niu Ren, yang telah berada di neraka selama lebih dari 1 tahun, sebulan, serasa berada di dunia lain. Hei, ini. Xiao Chen melihat kristal ungu berkelap-kelip di separuh gunung besar yang ditebang Kong Xuan. Melebarkan sayap langit abadinya, Xiao Chen bergegas mendaki gunung setinggi 1000 meter. Pohon yin berlian ungu hanya setinggi 1 kaki, jadi secara logika tidak mungkin berwarna ungu kristal. Kayu yin tumbuh di dunia bawah, tumbuh 1 inci dalam 100 tahun, 1 kaki dalam 1000 tahun, dan tingginya hanya 1 kaki dalam 10.000 tahun. Yang tingginya 10 kaki berwarna merah seperti batu akik darah, dan yang tingginya 3 kaki sejernih berlian ungu. Namun setelah diperiksa lebih dekat, Xiao Chen menemukan masalahnya. Meski tingginya tidak lebih dari 10 kaki, batang utamanya terbentang ke samping. Seluruh tubuhnya berkilau dengan cahaya ungu, dan tulang punggungnya hampir transparan, seperti berlian. Tidak mungkin Kong Xuan tidak menemukan pohon berlian ungu berkualitas tinggi ini, tetapi di matanya, mungkin pohon yang berharga bukanlah apa-apa. Jarang terjadi di dunia yinmu, tetapi Kong Xuan menyapu sebuah gunung besar dan mengumpulkan tidak kurang dari lusinan tanaman, termasuk 2 buah ginseng. Kekuatan magis yang luar biasa dari peleburan senjata dan pemurnian tubuh terungkap. Xiao Chen memasukkan berlian ungu yinmu ke dalam tubuhnya.
Ini jelas merupakan benda suci di benua kehidupan abadi sedikit akan meningkatkan tingkat keberhasilan. Kayu yin berlian ungu setinggi 10 kaki jelas merupakan harta karun yang langka. Kayu ungu cemerlang muncul dari tanah dan perlahan-lahan tenggelam ke dalam tubuh Xiao Chen. Ketika akar ungu besar semuanya terpisah dari tanah, terdengar suara ding yang tajam, dan ada cahaya kristal yang bersinar di tanah, dan berlian ungu tersembunyi di dalamnya. Buah ginseng dikeluarkan. Pada saat ini, si kecil gendut Niu Ren bergegas menuju Raja Naga Hitam. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia terkejut dan berkata, buah ginseng yinmu berlian ungu. Dan sebenarnya panjang. Mengapa buah ginseng tumbuh di rimpangnya? Bukankah mereka mekar dan berbuah di dahan pohon yang rindang? Tidak ada yang salah dengan buah ini. Memang ini adalah buah ginseng yang langka, namun bentuknya agak aneh. Xiao Chen tersenyum. Tidak peduli apa, ini adalah kesempatan tak terduga untuk memanen buah ginseng berlian ungu. Maaf, gendut. Aku ingin menyimpan buah ginseng ini untuk binatang kecil itu. Ia bahkan tidak memiliki tubuh fisik. Aku tidak tahu apakah ia bisa datang ke dunia ini dengan lancar. Niu Ren sudah mengenal Keke tentu saja, dia tidak akan tertarik dengan buah ginseng ini. Dia berkata sambil tersenyum, jika Kong Xuan mengetahuinya, saya khawatir dia akan menyesalinya. Lusinan pohon yin itu hanya memiliki 2 buah ginseng yang bergelantungan di atasnya, mereka, dan yang dia lempar hanyalah 2 buah ginseng. Menggantung 1. Ketika dia mengatakan ini, lelaki kecil gemuk itu berkata dengan emosi, kekuatan magis burung merak tidak terbayangkan. Bahkan di dunia bawah, sangat sulit untuk melakukannya, menemukan pohon yin. Tapi dia menemukan lusinan pohon sekaligus. Menarik sebuah gunung besar, saya kira dia mungkin ingin memindahkannya ke tempat budidayanya sendiri. Petik 2. Setelah berjalan keluar dari lorong, Xiao Chen dan Fatih muncul di sebuah pohon, oasis di kaki Gunung Suci. Mereka berjalan dengan susah payah dan berbahaya, dan akhirnya sampai di kaki gunung. 2 hari kemudian, mereka kembali ke Tanah Suci, di mana bunga-bunga bermekaran, pepohonan hijau bergoyang, dan rerumputan segar. Dan lembut begitu harmonis dan damai. Tidak ada hiruk-pikuk dunia, tidak ada intrik di dunia fana, dan jiwa Anda seolah dimurnikan ketika Anda datang ke sini. Niu Renku kembali lagi, haha, pria kecil gendut itu lolos dari kematian dan menyatu dengan semangat juang Raja Sapi yang legendaris. Dia berteriak gembira di pintu masuk desa. King Ching, dengan otot sedingin es dan tulang giok, alis yang indah, tubuh giok ringan, anggun seperti kupu-kupu, dia berlari keluar desa sehalus mungkin. Pakaian putihnya lebih baik dari salju, bergerak mengikuti angin, rambutnya yang panjang berkibar seperti Dewi Luo, dia sepertinya berusia ribuan tahun. Itu adalah sajak puitis yang kental, dan itu seperti aura langit dan bumi yang berubah menjadi peri. Melihatnya terbang dari tanah suci seperti negeri dongeng, seperti peri Lingbo yang terbang melintasinya. Pemandangan indah seperti ini tidak ada hubungannya dengan keinginan rumit apapun, ini adalah kenikmatan yang sangat indah. Alis gelap memadatkan pesona keindahan, dan air musim gugur mengandung esensi puisi. Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jika kamu King pergi ke dunia fana yang bergulir, para kaisar di daratan mungkin akan memulai perang untukmu. King Ching, dia sedikit mengernyitkan hidung, matanya yang cerah bersinar dengan kecerdasan, dan berkata, Paman, apakah kamu memujiku, atau kamu menyebut kecantikan sebagai bencana? Dia memang wanita tingkat bencana. Niu Ren berkata dengan naif, saya telah melihat 2 atau 3 wanita cantik. Zhao Liner dan Yan Qingcheng sama-sama cantik, tapi saya selalu merasa mereka masih kalah dengan King.
Favorit saya adalah Liu Ru yang menawan dan menawan. Yan, bahkan jika dia adalah kecantikan kelas atas, akan terlihat sedikit vulgar di depan King King. Hehe, King King, yang berpakaian putih dan bersalju, asteris halus dan ringan saat dia berputar di sekitar Niuren. Dia berjalan berkeliling dan berkata sambil tersenyum, adik gendut, aku biasanya melihatmu membosankan, tapi aku tidak menyangka mulutmu juga sangat manis. Paman, kamu terlihat bagus dan memiliki rambut putih. Ada akar hitam tumbuh dari dirimu. Tampaknya umur panjangmu meningkat. Setelah memadamkan tubuh dengan darah bumi, kondisi fisik Xiao Chen memang meningkat pesat. Yang lebih penting adalah titik akupuntur yang didewakan terus-menerus meluap. Jejak esensi perlahan-lahan memperbaiki fisiknya. Waktu berlalu, dan lebih dari setengah tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Sudah lebih dari setahun sejak Xiao Chen datang ke Tanah Suci. Selama periode ini, dia menenangkan diri dan terus berlatih keras dan memahami He menjadi semakin rajin dalam berkultivasi dan telah stabil pada alam kesadaran tingkat ketiga. Ia tidak lagi bergejolak seperti dulu. Dia sudah tahu dari Niuren bahwa Hai Yun Sui akan menikah dengan keluarga Zong Tuhu, dan tim pernikahan sudah berangkat. Xiao Chen menjawab dengan diam. Berlatih diam-diam dan maju sendirian di jalan yang sepi. Paman, King King, seorang peri yang cerdas, datang ke hutan untuk mencari Xiao Chen. Dia jatuh dengan ringan dari pohon kuno yang menjulang tinggi dan terkekeh. Paman, kamu hampir seperti sepotong kayu. Kamu telah berlatih sepanjang hari, lama. Selama 3 hari, saya bahkan belum melihat Anda mengucapkan sepatah kata pun. Anda tidak dapat terus seperti ini. Kultivasi juga tentang mengkultivasi pikiran. Latihan pikiran tertutup seperti itu akan memiliki efek terburuk. Petik 2. Xiao Chen tertegun dan menghela nafas pada saat yang sama. Memang ada orang jenius di dunia ini. Dia sudah sangat berbakat, tetapi dibandingkan dengan King King, dia masih sedikit tertinggal. King King, yang berusia 18 tahun, memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada dirinya dan Niuren. Pria gemuk kecil itu pernah bersaing dengan King King dengan tidak yakin, tetapi dikalahkan secara menyedihkan dan melarikan diri karena malu. Xiao Chen tidak tahu level apa yang telah dicapai oleh King King yang halus dan hidup, dia hanya tahu bahwa dalam hal bakat, hanya Lan Nuo yang bisa menandinginya. Paman, kamu bodoh sekali, kamu linglung lagi, hehe. King King terkekeh, lalu seperti trik sulap, dia mengeluarkan mangkuk batu giok kecil dan berkata, ini bubur yang terbuat dari Ganoderma lucidum hitam dan biji wijen hitam. Minumlah sekarang, Paman. Yah, rambut putihmu akan menjadi hitam lebih cepat. Xiao Chen tersenyum dan mengambil mangkuk batu giok, perasaan hangat mengalir di hatinya. Minumlah dengan cepat. Kakek penyu berkata ini sangat efektif. Aku akan membuatkanmu mangkuk setiap hari mulai sekarang. King King menginjak dedaunan dan terbang dengan ringan. Xiao Chen terinspirasi oleh dinasti Qing dan sering bepergian di antara suku barbar dan hutan. Suku barbar memiliki adat istiadat rakyat yang sederhana dan sangat ramah padanya. Sore harinya, lampu dinyalakan di banyak tenda suku barbar di hutan belantara. Xiao Chen sedang makan daging dan minum anggur di sekitar api unggun bersama sekelompok pemuda barbar di udara terbuka, ketika Niuren kecil yang gemuk bergegas mendekat. Xiao Chen memberitahumu kabar baik. Hai Yun Sui baru saja selesai memuja langit dan bumi, dan suaminya yang berumur pendek terbunuh, haha. Xiao Chen meletakkan gelas anggur dan kaki rusa, menyeka noda minyak dari sudut dari mulutnya, dan bertanya, apa yang terjadi? Hei, pernahkah kamu mendengar tentang hadiah 300 juta dari organisasi pembunuh nomor 1 di benua panjang umur?
Pria kecil gemuk itu pamer dengan bangga. Sekelompok pemuda barbar yang duduk di depan api unggun, semuanya tinggi dan lugas. Salah satu dari mereka berkata, "Saudara Niutu, tolong beritahu saya secepatnya, jangan pamer." Niuren relatif tertekan tumbuh di kepalanya, semua kenalannya mulai memanggilnya Niutu. Dia mengambil sepotong dada rusa dan meminum semangkuk besar anggur. Pria kecil gemuk itu berkata, dikatakan bahwa organisasi pembunuh ini dengan hadiah 300 juta, telah ada selama bertahun-tahun tanpa akhir. Dapat dikatakan bahwa keluhannya sangat dalam. Menurut legenda, pembunuh generasi pertama membunuh leluhur keluarga Hu, dan Kaisar Macan Putih tua hampir mati. Sejak itu, keluhan di antara kedua pihak telah terjerat. Kali ini, saya mendengar bahwa pembunuh kuno ini, organisasi, generasi muda menghasilkan bakat dan menamai dirinya Jin Sanye Haiyun Sui, di hutan belantara selatan. Petik 2. Selamat. Dengan harga buronan 300 juta, ia memiliki sejarah panjang, dan tahun pasti pendiriannya sudah lama tidak mungkin diverifikasi. Ini adalah organisasi yang hampir legendaris. Di masa kejayaannya, bahkan para penguasa alam abadi berani melakukan pembunuhan. Apalagi konon telah melakukan beberapa kasus besar yang menggemparkan dunia, dan pembunuhan Kaisar Suci Macan Putih adalah salah satunya. Meski tidak benar-benar dibunuh, namun cukup membuat organisasi ini tak tergoyahkan sebagai orang nomor satu pembunuh di dunia. Niuren menghela nafas, dikabarkan bahwa meskipun suaminya telah meninggal, Haiyun Sui masih menikah dengan keluarga Hu. Wanita ini sangat sulit untuk dilihat. Dia adalah seorang janda. Dia berkata kepada Xiao Chen, "Bagaimana kalau aku menghubungi beberapa saudara, dan kita bisa merebut Haiyun Sui di jalan, atau membunuhnya?" Hutan belantara selatan, rebutlah. Jadilah istri saudara Xiao atau saudara Niutu. Beberapa pemuda barbar di dekatnya takut dunia akan berada dalam kekacauan. Mereka biasanya agresif dan ingin mencoba keterampilan mereka setelah mendengar berita seperti itu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kultivasi kita cukup untuk mengalahkan generasi muda, tetapi jika makhluk abadi muncul, kita semua akan musnah. Keluarga Hai dan keluarga Hu mungkin menunggu saya kembali, dan sekarang bukan waktunya. Tidak, jika aku mengambil tindakan, aku pasti akan membuat mereka sengsara." Waktu berlalu, dan Xiao Chen menghabiskan 24 hidupnya di Tanah Suci, tempat dia tinggal. Setelah tinggal di sini selama 3 tahun, tempat ini telah menjadi rumahnya, dan suku barbar dan hutan telah menjadi rumah keduanya. Rambut putihnya menjadi hitam lagi. Selama lebih dari 2 tahun, Xiao Chen meminum semangkuk bubur wijen hitam yang mengepul setiap hari. Dia sangat tersentuh, tetapi Xiao Chen menyadari bahwa dia tidak punya apa-apa untuk dibayar. King tidak kekurangan apapun dan tidak membutuhkan apapun. Dia tidak akan secara narsis berpikir bahwa wanita mirip peri ini jatuh cinta padanya. Murni dan murni, transenden dan halus, seperti cahaya bulan yang terang, dengan aura dalam satu tubuh. Merawatnya adalah karena kebaikan alam. Kebaikan tidak berarti kesederhanaan. Faktanya, King membuat Xiao Chen pusing. King sering menggodanya, paman yang dijemputnya. Rekan-rekan di suku terdekat juga sangat tidak berdaya, dan mereka seringkali diolok-olok oleh King. Anjing laut Aquarius, trik umur panjang penyu, pelarian terbang, ... Xiao Chen mempraktikkan ilmu sihir yang dia pelajari dari orang-orang tua berulang kali. Dia akan pergi dari sini. Kultivasi juga tentang melatih pikirannya. Dia perlu memasuki dunia manusia yang berputar. Paman, apakah kamu benar-benar akan pergi? King sedang mengayunkan bunga dan menghela nafas. Oh,
tidak ada yang akan bermain denganku lagi. Bagaimana kalau aku mendiskusikannya dengan kakek dan pergi ke dunia tengah untuk mencarimu di masa depan? Lubu ada di antara manusia, dan kelinci merah ada di antara kuda. 2 tahun lalu, Lubu yang legendaris muncul di medan perang di Tiongkok dengan menunggangi kuda kelinci merah. 1,5 tahun yang lalu, Baiki, dewa kematian yang membunuh ratusan ribu jiwa tentara, membentuk kembali tubuhnya dan kembali ke bumi dari dunia bawah dengan 200.000 jiwa tentara. 9 bulan lalu, Buddha-Buddha kuno memasuki wilayah dinasti Shang di Tiongkok dan pernah menyebarkan agama Buddha. 8 bulan lalu, Guru Tongtian mengirim banyak muridnya ke Daxia. 7 bulan lalu, Yuan mengirim Yun Zongzi ke wilayah kerajaan Zhou besar di Tiongkok Tengah. Setengah tahun yang lalu, Raja Jahat, yang telah menghilang selama ribuan tahun, muncul di hutan belantara selatan. 3 bulan lalu, pendiri kultus iblis, yang hampir terlupakan oleh waktu, menunjukkan wujud aslinya di dunia tengah. 2 bulan lalu, Konfusius, orang bijak Konfusianisme, memimpin 9 dari 72 orang bijak muncul di Tiongkok. Sebulan yang lalu, Master Tai Chi Zhang Sanfeng muncul di dunia manusia. 20 hari yang lalu, Zhuangzhou berubah menjadi kupu-kupu dan muncul kembali di dunia. Lebih dari 10 hari yang lalu, Xiao Li menerbangkan pedangnya, menghancurkan kehampaan, dan membunuh 7 malaikat di bagian barat Middle Earth. Dalam 2 tahun terakhir, banyak tokoh legendaris muncul satu demi satu tanpa alasan yang diketahui. Dan ini sepertinya baru saja dimulai. Xiao Chen merasa bahwa dia harus memasuki dunia tengah untuk merasakannya. Selamat tinggal, aku akan merindukanmu. Meninggalkan setengah dari pohon yin berlian ungu, yang 100 kali lebih berharga dari emas, Xiao Chen meninggalkan tanah suci dan hendak pergi ke bumi tengah yang luas. Bersambung.